Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, kembali lagi bersama Pak Robi ya, sahabat Merdeka Belajar. Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai eh, apa sih itu AKM ya. Sekarang ini kan eh, lagi ramenya ya mengenai AKM ya, dan salah satu menjadikan eh, di tahun ini eh, tahun yang perdana ya dalam ujian AKM ya. Nah, oke, langsung aja kita lihat di sini ada peningkatan kompetensi peserta didik. Nah, melalui AKM atau asesmen kompetensi minimum. Nah, latar belakangnya kita lihat yang pertama. Nah, pertama kali memang diadakannya sebelum adanya AKM, adanya ujian nasional atau UN. Nah, di sini situasi saat ini ya, materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten bukan kompetensi penalaran. Nah, UN menjadi beban bagi siswa, guru dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, nah belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Nah, di sini arah kebijakan barunya. Nah, mengenai AKM. Jadi di tahun 2020, di tahun lalu ya berarti ya. Nah, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Nah, yang kemarin itu ya di tahun 2020. Nah, di tahun 2021 UN akan diubah menjadi, nah di tahun ini ya 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, yaitu AKM ya, atau bisa juga disebut dengan sekarang ini yaitu ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, di sini juga apa aja sih AKM-nya? Nah, ada literasi, ada numerasi, ada karakter. Nah, di sini literasi ini kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Jadi literasi ini adalah AKM literasi ini siswa dituntut agar lebih banyak membaca ya. Jadi karena kan di kita ini budaya membaca ini sangat kurang. Nah, jadi memang dituntut akan nanti bentuk soalnya pun banyakkan cerita. Nah, baik di AKM di literasinya. Nah, numerasi kemampuan bernalar menggunakan matematika. Nah, matematika juga numerasi ini dibuat alur cerita. Jadi soal matematiknya sehingga lebih menarik dan lebih hot lagi. Nah, karakter misalnya pembelajaran gotong royong, kebinekaan dan perundungan. Nah, dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, kelas 8, dan kelas 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Nah, jadi mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan tim SS. Nah, oke, kita next. Nah, di sini apa sih perbedaannya UN dan AKM? Nah, UN dan AKM ini perbedaannya jenjang penilaian. Ujian nasional SMP atau MTS, SMA atau MA dan SMK. Nah, AKM di sini SD atau MI, SMP atau MTS, SMA, MA dan SMK. Nah, ini jenjang dari segi penilaiannya. Level siswa, nah tingkat akhir kalau ujian nasional. Nah, kalau AKM kelas 5 ya, kelas 8, kelas 9 itu opsional, dan kelas 11 dan 12. Nah, itu. Nah, terus subjek siswa juga di situ ada sensus seluruh siswa. Nah, kalau UN-nya itu sensusnya seluruh siswa. Kalau AKM sensus sekolah dengan sampel siswa. Jadi memang dari data sekolah, terus dari sampel siswanya ada berapa banyak, tingkatannya sesuai dengan tingkatan. Nah, tingkat jenis tes. Nah, X-test sama low-stake. Nah, jadi agak
inian ya, agak lumayan. Jadi unnya itu agak berat. Nah di sini juga AKM-nya juga sedang ringan ya. Nah model soalnya kalau un itu pilihan ganda dan isian singkat. Nah sedangkan kalau AKM itu bervariasi nih, nggak cuma pilihan ganda dan isian singkat, tapi dia ada PG juga, udah pasti ya. Ada PGK, PGK itu ada apa? Pilihan ganda kompleks. Terus ada soal menjodohkan ya. Ada soal juga isian singkat, esai, ya soal interaktif, ya. Terus ada soal benar atau salah dan drag and drop, ya, highlight. Nah di sini periode tes per siswanya 4 hari, kalau ujian nasional sampai 4 hari ya. Biasanya kalau AKM ini hanya 2 hari. Nah moda pelaksanaan semi online kalau UN. Kalau AKM full online, supervised, nah atau utama, semi online dan offline atau sekolah tertentu. Nah, metode penilaian computer based test atau CBT, atau CBT ya. Terus kalau AKM computerized adaptive testing atau CAT dengan multi-stack adaptive testing atau MSAT. Nah, spesifikasi minimal infra sekolah yaitu server sekolah, komputer klien, dan BW atau jelas. Nah, sedangkan kalau AKM server sekolah tidak perlu, komputer klien memori 2 GB. Nah, ini tapi kalau mengenai ini kalau mengenai spesifikasi minimal infra sekolahnya ini kemungkinan bisa jadi bisa berubah ya, gitu kan. Jadi nggak jadi patokan. Oke, kita next. Nah, asesmen kompetensi minimum dalam proses pengembangan dan finalisasi. Nah, kalau kita lihat asesmen kompetensi minimum AKM, kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar, literasi dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. Nah, terus AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, tidak melaporkan hasil individu siswa namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komprasi antar kelompok. Nah, jadi memang adanya AKM ini adalah jadi untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah masing-masing ya, terutama juga karakter siswa ya. Jadi untuk penilaian baik di sekolahnya ya. Nah, terus komponen asesmen nasional kelas 5, 8, dan 11 ya. AKM nasional literasi dan numerasi siswa. Nah, di sini jadi AKM itu ada 2 ya, nanti kalian ujiannya literasi dan numerasi. AKM literasi dan numerasi. Literasi itu berkaitan dengan bacaan, teori ya. Kalau numerasi dengan hitungan matematika. Tapi berkaitan juga ada ceritanya juga. Nah, survei karakter aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila, yaitu siswa juga. Survei lingkungan belajar aspek terpilih dari model sekolah efektif. Nah, siswa dan guru, kepala sekolah. Nah, jadi kalau untuk sekolah formal memang ujian AKM-nya ada di kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, kelas 11 untuk SMA atau SMK. Nah, kalau untuk di sekolah PKBM itu ada di tingkat akhir. Kelas 6 SD, terus kelas 9 paket B, kelas 12 paket C. Nah, terus instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Nah, sini ya, nanti responden, muridnya nih sebagai responden ya yang mengerjakan soalnya. Nah, guru, terus ada kepala sekolah, nanti survei lingkungan belajarnya, terus instrumen AKM literasi numerasi ya berkaitan ya di sini. Terus ada juga informasi hasil belajar kognitif sama survei yang karakternya hasil belajar sosial dan emosional. Nah, di sini karakter input dan proses pembelajaran. Nah, jadi memang yang dihasilkan itu adalah supaya karakter anak ini adalah membentuk ya, membentuk karakter pribadi. Nah, sehingga menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik. Nah, jadi intinya itu, dan anak pun
kita tahu karakter anak dan lemahnya anak di mana nanti kita akan masing-masing sekolah akan menemukan dari soal pembahasan mengenai AKM. Nah, jenis AKM numerasi dan literasi. Mengukur kinerja atau mutu sekolah. Nah, jadi salah satunya adalah untuk meningkatkan, mengetahui kinerja atau mutu sekolah di masing-masing ya. Terus administrasi terstandar. Nah, mengukur hasil belajar siswa dengan adanya AKM ini. Nah, formatif alat untuk tes ya, at the right level. Nah, jadi mengenai alat tes the right level ini, jadi nanti AKM literasi maupun numerasi ini, jadi nanti sama kalian mengerjakan soal tuh ada level-levelnya. Jadi misalnya kalian ngerjain di level 1. Nah, dari AKM level 1 ketika kalian benar menjawabnya, kalian akan naik ke tingkat selanjutnya, ke level kedua. Nah, jika kalian salah, nah otomatis kalian berada tetap di level 1 gitu. Nah, terus mengukur hasil belajar siswa, administrasi terstandar. Nah, ini sama ya. Nah, asesmen kompetensi minimum, literasi membaca, numerasi. Nah, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, sini ada tema Sustainable Development Goals. Nah, ini no property. Nah, ini berkaitan dengan salah satu urutan juga ya. Jadi ada no poverty, zero hunger, ada good health, ya, quality education. Nah, di sini sampai partnership for the goals. Bentuk soal AKM. Nah, bentuk soal AKM di sini, jadi yang saya bilang tadi berbeda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional kan pilihan ganda dengan esai ya, gitu kan. Nah, kalau bentuk soal AKM itu bervariasi, ada 5 jenis bentuk. Nah, ada pilihan ganda. Nah, terus juga ada soal menjodohkan, kan? Ada juga ujian singkat, ada juga esai uraian ya. Nah, terus ada juga pilihan ganda kompleks. Kalian bisa pilih dari soal pilihan ganda itu minimal maksimal itu 3. Kalian bisa pilih jawaban. Nah, itu enak banget kan. Nah, oke. Nah, di sini komponen AKM numerasi dan literasi. Nah, numerasi bilangan, pengukuran geometri, nah aljabar, proses kognitif, pemahaman, aplikasi, penalaran. Nah, ini berkaitan memang mengenai matematika ya. Nah, terus kalau literasi membaca lebih banyak ke teks ya, kayak bacaan, teks bacaan. Kalau kita ngerjain soal bahasa Indonesia, nah nggak jauh seperti itu ya, banyaknya adanya teks ya, teks informasi, cerpen maupun teks sastra gitu kan. Nah, terus proses kognitif, menemukan informasi, interpretasi, nah terus sampai saintifik. Oke. Nah, di sini lini masa asesmen kompetensi minimum, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, ini di sini adanya AKM individu kelas 12 untuk mengukur kompetensi, AKM nasional survei karakter, serta survei lingkungan belajar kelas 11 ya. Terus AKM nasional survei karakter serta survei lingkungan belajar kelas 8 sampai dan SD-nya kelas 5. Nah, ini kita lewatkan saja ya. Ini kita next, ini sosialisasinya. Nah, kan ini kita lewatkan. Ini harusnya AKM ini dimulai di tahun kemarin ya, di tahun 2020. Nah, cuman berhubung lagi situasi di masa-masa awal pandemi, jadi diputuskan bahwa diundur di tahun ini. Nah, ini dia. Nah,
Nah, ini tugas HD Provinsi dan HD Kabupaten Kota memberi bantuan dan bimbingan kepada proktor dan teknisi. Nah, ini dalam teknisi ujian AKM memberikan pengajaran kepada proktor dan teknisi, mencatat, menyampaikan dan menangani permasalahan dan membuat pelaporan rekapitulasi penyelesaian masalah. Nah, ini strukturnya. Oke. Berarti sampai di sini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, selanjutnya mungkin nanti akan kita bahas lagi mengenai AKM selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat Merdeka Belajar. Sukses selalu.